Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Fitratul Saharani, Ika Mudikatul Robiah, Indira Peristamaya, dan Puput Amelia. Rasa sakit dan nyaman. Nyeri, perasaan tidak nyaman yang cukup kuat hingga mengganggu dan mempengaruhi atau mengganggu aktivitas dialami oleh sebagian besar pasien selama menjalani layanan kesehatan. Pasien yang menjalani operasi mengalami nyeri pasca operasi, dan kondisi yang memerlukan pembedahan dapat menyebabkan nyeri. Banyak kondisi medis mulai dari sakit kepala hingga infark miokard, serangan jantung yang dapat menyebabkan nyeri. Demam menyebabkan ketidaknyamanan umum. Kanker, infeksi, patah tulang, luka sayat, dan lecet merupakan sebagian besar penyakit dan kondisi yang disertai dengan berbagai tingkat dan jenis rasa sakit. Tidak ada pengukuran nyeri yang objektif dan akurat. Hanya dapat diasumsikan bahwa pasien akan mengalami nyeri berdasarkan kondisi diagnosisnya. Nyeri secara historis dianggap sebagai gejala suatu kondisi yang harus didiagnosis dan diobati sehingga menghilangkan rasa sakit, misalnya berdasarkan pengalaman. Hal itu dipahami bahwa pasien dengan radang usus buntu mengalami nyeri hebat. Setelah operasi, mereka diperkirakan akan mengalami nyeri insisional yang signifikan pada 1 atau 2 hari pertama, dengan derajat nyeri yang terus menurun setiap hari hingga nyeri tersebut hilang sama sekali. Dengan menggunakan mode ini, nyeri hebat yang berkelanjutan dinilai sebagai indikasi komplikasi, atau jika tidak ada komplikasi seperti perilaku mencari obat pada pasien yang kecanduan obat pereda nyeri. Namun kini para ahli di bidangnya menganggap nyeri sebagai suatu kondisi, bukan gejala, dan gagasan tentang nyeri serta penata laksanaannya pun berubah. Teori nyeri. Nyeri didefinisikan sebagai perasaan tidak nyaman, tertekan, atau penderitaan yang disebabkan oleh rangsangan ujung saraf. Nyeri akut seringkali merupakan peringatan potensi atau aktual kerusakan jaringan dan memungkinkan penderitanya untuk menarik diri dari sumbernya atau mencari bantuan untuk meredakan gejala. Nyeri ditularkan ke otak melalui sistem saraf. Hal ini dilakukan melalui neuron aferen sensorik yang menuju ke saraf tulang belakang dan kemudian ke otak. Setelah sinyal diinterpretasikan, otak mengirimkan pesan ke tubuh untuk merespon. Jenis nyeri. Menentukan jenis dan intensitas nyeri yang dialami pasien akan membantu dalam memilih metode yang paling tepat untuk meredakan ketidaknyamanan tersebut. Gambaran verbal pasien mengenai nyeri, tanda nonverbal nyeri, dan indikator fisiologis nyeri dapat bervariasi sesuai dengan jenis nyeri yang dialami pasien. Keputusan pengobatan harus didasarkan pada penilaian yang mempertimbangkan semua faktor tersebut. Peta konsep 311 menggambarkan berbagai jenis nyeri. Seringkali nyeri berpindah dari satu bagian dalam tubuh ke tempat lain di permukaan tubuh. Nyeri akut. Nyeri akut biasanya berhubungan dengan cedera, kondisi medis, atau prosedur pembedahan. Durasinya singkat, berlangsung, dan beberapa jam hingga beberapa hari. Pada juri yang menyebabkan nyeri akut mungkin termasuk luka bakar, patah tulang, dan ketegangan otot.
Kondisi medis yang menyebabkan nyeri akut mungkin termasuk pneumonia, krisis sel sapit, angina, herpes zoster, peradangan, infeksi, dan penyumbatan. Nyeri akut dapat digambarkan sebagai nyeri, berdenyut, atau terbakar. Pasien mungkin gelisah dan mungkin melindungi area yang nyeri. Teori kontrol gerbang. Penularan nyeri dipandang dikendalikan oleh mekanisme gerbang di sistem saraf pusat. Dinyatakan dalam istilah yang paling sederhana, membuka gerbang memungkinkan transmisi seruasi nyeri dan melakukan gerbang menghalangi transmisi ini. Beberapa gagasan yang mempengaruhi praktik keperawatan merupakan bagian dari teori kontrol gerbang. Antara lain, gerbang tersebut dapat dibuka oleh aktivitas pada serabut saraf berdiameter kecil yang disebabkan oleh kerusakan jaringan. Aktivitas pada serabut saraf berdiameter besar, seperti yang terjadi melalui pijatan atau getaran, tampaknya menutup gerbang tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Rani. Sakit, kenyamanan, dan tidur. Cabang yang mengirimkan sinyal rasa sakit yang lebih kuat ke otak. Saat cabang tumbuh, mereka mempengaruhi reseptor sentuhan dan kehangatan, dan reseptor ini mulai mengirimkan sinyal rasa sakit. Dalam beberapa kasus, sinyal rasa sakit yang biasanya bergerak dari pinggiran menuju otak berbalik dan dikirim ke arah yang berlawanan. Perubahan pada sistem saraf ini sering dikaitkan dengan kondisi medis dibandingkan kerusakan jaringan, diabetes, sindrom Guillain-Barré, multisklerosis, kanker, HIV, dan defisiensi nutrisi adalah contoh kondisi medis yang berhubungan dengan nyeri neuropatik. Analgesik dan opioid saja biasanya tidak meredakan nyeri neuropatik. Nyeri neuropatik terkadang dengan analgesik umum seperti obat golongan NSAID, namun juga semakin meningkat dengan obat tambahan seperti antidepresan, disklik, antikonvulsan, dan kortikosteroid dengan membebas atau penopang area tersebut. Nyeri juga disertai dengan peningkatan detak jantung, tekanan darah, dan laju pernafasan. Nyeri akut bisa memburuk jika disertai rasa cemas atau takut. Penyebabnya biasanya mudah ditentukan, dan nyeri dapat dikontrol dengan baik dengan analgesik atau obat pereda nyeri. Pembedahan atau teknik lainnya, setelah penyebabnya dihilangkan, nyeri akut akan hilang. Sakit kronis. Nyeri kronis dapat berlanjut selama berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun. Nyeri kronis dikaitkan dengan kondisi yang sedang berlangsung seperti arteritis dan masalah punggung. Banyak masalah medis yang dapat menyebabkan nyeri kronis. Keterbatasan yang ditimbulkan oleh nyeri kronis dapat menyebabkan efek psikososial jangka panjang bagi pasien dikarenakan diperlukannya perubahan gaya hidup. Nyeri kronis dapat digambarkan sebagai nyeri tumpul konstan, menusuk, kesemutan, atau terbakar. Peningkatan denyut jantung, tekanan darah, dan laju pernapasan yang terlihat pada nyeri akut seringkali tidak terjadi pada nyeri kronis. Kombinasi akut seringkali tidak terjadi pada pengobatan farmakologis dan non-farmakologis dianjurkan untuk mengurangi nyeri kronis. Perawatan seperti gambaran terpandu, penerapan panas, dingin, dan pijat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Puput. Aplikasi koleksi proses keperawatan. Menurut yang dikatakan oleh orang yang mengalaminya, yang selalu ada kapanpun itu mengatakannya, dengan kata lain hanya pasien yang mengetahui apa dan seberapa parah nyerinya, dan intervensi harus didasarkan pada penelitian pasien sendiri mengenai derajat nyeri dan kebutuhan pereda nyeri.
persepsi nyeri. Salah satu aspek manajemen nyeri yang paling sulit adalah penilaian nyeri dan evaluasi efektivitas intervensi. Latar belakang budaya mempengaruhi cara orang menunjukkan rasa sakit. Beberapa budaya mengajarkan bahwa ekspresi rasanya sakit secara lahiriah harus dihindari. Pria di beberapa budaya mungkin percaya bahwa menyangkal adanya rasa sakit menunjukkan keberanian dan kekuatan. Perawatan harus diberikan untuk memastikan bahwa manajemen nyeri yang memadai diberikan. Oleh orang lanjut usia mungkin tidak mengungkapkan rasa sakitnya karena mereka secara keliru percaya bahwa itu adalah konsekuensi logis dari penuaan. Karena mereka tidak ingin diganggu atau karena mereka tidak dilatih secara budaya untuk tidak mengeluh tentang rasa sakit. Selanjutnya ada PQRST. P. Peristiwa pencetus. Q. Kualitas nyeri atau ketidaknyamanan. R. Radiasi nyeri. S. Keparahan nyeri. T. Waktu. Pasien dewasa yang waspada mungkin dapat menggunakan kata-kata tertentu untuk menggambarkan rasa sakit mereka. Namun, bahkan bagi orang dewasa pun sulit untuk mendeskripsikan dan mengetahui seberapa parah rasa sakit yang dirasakan. Berikutnya, diagnosa keperawatan. Diagnosis keperawatan yang akurat untuk pasien nyeri didasarkan pada pengkajian pasien, karena nyeri merupakan pengalaman individu. Nyeri yang dilaporkan mungkin berbeda dari suatu pasien ke pasien lainnya. Meskipun mereka memiliki diagnosis medis yang serupa, diagnosa keperawatan mungkin termaksud kesiapan untuk meningkatkan kenyamanan, nyeri akut, sakit kronis, kelelahan, defisit, perawatan diri, pengetahuan yang kurang tidur, kecemasan, takut. Anak-anak atau pasien non-komunikatif untuk bayi, salah satu dari beberapa skala yang digunakan, skala nyeri bayi neonatal atau NIPS. Menangis, membutuhkan oksigen untuk mempertahankan saturasi, peningkatan tanda vital, ekspresi, dan sulit tidur, atau curious. Atau profil nyeri bayi prematur. Mau recordin apa enggak? Udah, aku udah tak record. Makasih. Oke, lanjut. Diagnosa keperawatan. Diagnosis keperawatan yang akurat untuk pasien nyeri didasarkan pada pengkajian pasien, karena nyeri merupakan pengamatan individu. Nyeri yang dilaporkan mungkin berbeda dari satu pasien ke pasien lainnya. Meskipun mereka memiliki diagnosis medis yang serupa, diagnosa keperawatan mungkin termaksud kesiapan untuk meningkatkan kenyamanan nyeri akut, sakit kronis, kelelahan defisit, perawatan diri, pengetahuan yang kurang tidur, kecemasan, takut. Anak-anak atau pasien non-komunikatif untuk bayi, salah satu dari beberapa skala yang digunakan adalah skala nyeri bayi neonatal atau NIPS. Menangis, membutuhkan oksigen untuk mempertahankan saturasi, peningkatan tanda-tanda vital, ekspresi, dan sulit tidur atau caries. Atau profil nyeri bayi prematur PPI-PP untuk pasien dengan defisit kognitif sedang hingga berat atau mereka yang mengalami kesulitan berkomunikasi secara verbal, skala termometer nyeri, skala ketidaknyamanan, atau skala daftar periksa penilaian nyeri untuk lansia dan dengan kemampuan berkomunikasi terbatas atau PACS-LAC dapat digunakan. Bagi pasien yang kebingungan isyarat nonverbal bahkan bahwa nyeri sedang dialami mungkin termaksud kegelisahan, goyang, mondar-mandir, kaku, waspada, meringis, menangis, meringis saat bergerak, kemampuan baru untuk tidur, hipersensitivitas terhadap sentuhan, menarik diri dari kontak biasa dengan orang lain, mengerang dan mengendus. Keluarga atau teman dekat mungkin dapat memberikan masukan tentang bagaimana individu mengungkapkan rasa sakitnya di masa lalu.
Lanjut perencanaan. Rencana perawat harus mencakup penilaian dan manajemen nyeri. Hal ini harus mencakup tujuan yang realistis dengan kerangka waktu yang spesifik. Untuk mencapai hasil, sasaran yang memungkinkan adalah pasien akan melaporkan nyeri pada tingkat kurang dari 3 pada skala 0 hingga 10 dalam waktu 2 hari. Pasien harus dibantu dalam menetapkan tujuan. Sasaran harus realistis. Pasien dengan kondisi kronis mungkin tidak bebas rasa sakit. Bahkan dengan menggunakan analgesik, isyarat klinis penata laksanaan nyeri akut seperti nyeri pasca operasi dapat dilakukan akan lebih sulit bagi pasien yang telah menggunakan obat opioid kation untuk mengendalikan nyeri kronis karena mereka sudah punya tingkat rasa sakit terus-menerus yang dikendalikan oleh pengobatan rutin. Seringkali mereka memerlukan dosis yang lebih tinggi dan atau lebih banyak dosis analgesia yang lebih banyak dibandingkan pasien lain. Ini bukan tanda kecanduan, melainkan kebutuhan awal akan hal yang lebih besar tingkat analgesia untuk meredakan nyeri akut tambahan. Penerapan. Rasa sakit adalah pengalaman individu. Obat-obatan atau pengobatan yang terbukti efektif untuk satu pasien mungkin tidak efektif meringankan gejala juga untuk pasien lain. Berbeda metode ini mungkin perlu dicoba sendiri atau bersama-sama. Bination sebelum pasien mendapatkan pereda nyeri yang pantau pernafasan dengan cermat pada pasien yang menerima opioid osen, pertimbangan kerja tim, dan kolaborasi pelari memori skala yang dipilih menjadi aset dalam menentukan keberadaan dan intensitas nyeri harus ditunjukkan pada rencana perawatan pasien bahwa itu digunakan secara konsisten oleh staf metode pengendalian nyeri non-medis. Sama seperti obat-obatan, metode pengendalian nyeri non-obat kemungkinan memberikan tingkat kelegaan yang berbeda-beda tergantung pada pasien. Penggunaan metode nyeri non-medis kontrol dapat sangat mengurangi jumlah obat diperlukan. Saat pasien mendapatkan kontrol rasa sakit dan perubahan dalam kondisi mereka, mengurangi rasa sakit secara keseluruhan. Mereka akan secara sukarela signifikan mengurangi penggunaan obat-obatan. Pertimbangan penugasan melaporkan tanda-tanda nyeri. Ingatkan personel ASIP untuk melaporkan tanda-tanda nyeri nonverbal pada pasien, seperti berkelok-kelok saat diputar, posisi kaku, meringis saat bergerak, atau menangis saat merubah posisi. Penolakan 10 orang yang beradaptasi dalam terapi yang diperintahkan mungkin juga menunjukkan peningkatan sakit, dan itu harus dilaporkan stimulasi saraf listrik transkutan, transstimulasi saraf listrik kulit atau TENS. Menggunakan asimulator listrik kecil yang terpasang pada elektroda memblokir rasa sakit. Terapi ini tersedia dalam frekuensi tinggi dan stimulasi frekuensi rendah. Nyeri akut mungkin terjadi diobati dengan terapi TENS frekuensi tinggi konvensional LEPI, sedangkan terapi TENS frekuensi rendah lebih efektif dalam pengobatan nyeri kronis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apa ada yang ingin bertanya?
Saya mau bertanya, apakah nyeri neuropati bisa menyebabkan kelumpuhan saraf? Terima kasih. Ya, terima kasih izin menjawab. Apakah nyeri neuropati bisa menyebabkan kelumpuhan syaraf? Jawabannya adalah komplikasi neuropati sebagai contoh, neuropati akibat sindrom Guillain-Barré bisa mengakibatkan penderitanya mengalami kelumpuhan permanen. Sementara itu, neuropati diabetik bisa menyebabkan penderitanya mati rasa sehingga tidak bisa merasakan jika ada luka pada kaki. Apa bisa dimengerti? Iya bisa, terima kasih. Sama-sama. Ini berarti udah kayak gini. Ya. Iya udah. Ya udah ya. Bentar.